Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 6 Maret 2023 gue akan membahas saham Demas guys. Dan gue langsung simpulkan aja guys, sepertinya gue harus mengkoleksi Demas di tahun 2023 ini. Setelah gue baca laporan keuangannya, setelah gue baca web resminya, setelah gue perhatikan prospeknya. Nanti gue akan ceritakan kenapa gue sepertinya harus membeli Demas. Dan gue bukan pom-pom ya guys, bukan mengajak jual atau beli, karena ya terserah lu. Gue hanya ingin membuat video ini dan gue hanya ingin bercerita. Sebelumnya lu perhatikan angka ini guys. Di tahun 2018 ekuitasnya 7 triliun, jadi 6,4 triliun, jadi 5,5 triliun, jadi 5,3 triliun. Turun terus sampai tahun 2021. 2022 meningkat lagi jadi 5,7 triliun. Dan lu perhatikan pendapatannya. Pendapatan terbesar dalam 5 tahun terakhir itu ada di tahun 2019 dan di tahun 2020. Yang mana pendapatannya di atas 2 triliun atau lebih tepatnya di 2,6 triliun. Saat itu laba bersihnya ada di angka 1,3 triliun di tahun 2019 dan di tahun 2020 sama 1,3 triliun juga. Tahun 2021 turun ya karena memang pandemi dan termasuk sektor yang terpukul untuk Demas sendiri, dan di tahun 2022 sudah mulai membaik. Nah, begini guys. Jadi untuk Demas itu sendiri ya, dia sektornya itu ada 3. Sektor industri ya, penjualan di sektor industri, kemudian penjualan di sektor komersil, kemudian di perumahan. Tentunya yang paling besar adalah sektor industri. Lu coba lihat di kuartal 3 2022, di situ ada PT Data Center Galaxia, PT Pelita Reliance International Hospital, PT Microsoft Operation Indonesia dan sebagainya yang menyumbang 93% dari total pendapatannya sampai kuartal 3. Dan di kuartal keempat yang tadinya pendapatan di sektor industri adalah 1,031 triliun menjadi 1,4 triliun. Itu yang cukup lumayan. Sama yang tadinya adalah sektor komersil 176 miliar sampai kuartal 3 2022, di kuartal 4 menjadi 452 miliar, naiknya sekitar ya 300 miliaran lah ya, 280-an miliar naiknya. Tapi yang sektor industri sendiri naiknya lebih dari 300 miliar, lebih dari 300 miliar. Nah, itu kalau kuartal 3 dan kuartal 4. Kemudian ya guys ya, direkturnya sendiri sudah mengatakan bahwa yang menarik nih guys, dalam beberapa bulan terakhir untuk permintaan industri data center terutama di Delta Mas ini tinggi. Bahkan di tahun 2023, di awal 2023 sudah ada 90 hektar yang sedang dinegosiasikan. Jadi kalau misalkan 90 hektar ini tentunya pada saat nanti di lapangan penerapannya nggak akan mudah ya guys. Kita berharapnya 90 hektar itu berhasil semua walaupun saat ini sedang dalam tahap negosiasi. Tetapi apabila itu bisa dijual dengan harga 3 juta per meter persegi, maka setidaknya seharusnya Demas itu sendiri bisa mendapatkan 2,3 triliunan guys. Seperti itu yang menarik, yang mana targetnya Demas itu sendiri ya ditargetkan paling tidak sudah bisa mendapatkan pendapatan di tahun 2023 ini 1,8 triliun. Bayangkan di tahun 2022 dia pendapatannya 1,9 triliun, laba bersihnya 1,2 triliun. Ini kan berarti net profit marginnya cukup tinggi ya. Kemudian guys, di tahun 2023 ditargetkan 1,8 triliun berdasarkan informasi yang ada di web resmi dari Demas. Dan sudah ada 90 hektar yang sedang dinegosiasikan, dan apabila 3 juta per meter berhasil terjual dalam 90 hektar itu, setidaknya paling tidak di tahun 2023 Demas bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 1,8 triliun. Ini yang menarik. Bahkan bisa lebih dari 2 triliun seharusnya kalau memang betul-betul yang tadi diinformasikan oleh dirutnya itu terrealisasikan. Seperti itu guys. Jadi lu perhatikan ketika Demas di tahun 2019 dan di tahun 2020 ketika IPS-nya 27 dan laba bersihnya 1,3 triliun, Demas berada di angka berapa? Di angka 200. Lebih 250. Jadi ada potensi Demas ya yang sekarang di harga 170 bisa
mendapatkan paling tidak ya 50% seharusnya atau 40% potensi cuan di tahun 2023. Seharusnya ya, dengan harapan yang tadi direncanakan dan disampaikan oleh dirutnya benar-benar terrealisasikan. Jadi itu alasan kenapa gua tertarik dengan Demas. Dan 90 hektar itu nggak cuma satu perusahaan, terdiri dari beberapa perusahaan kayak Telkom itu juga sudah ada. Paling makan berapa hektar sih? 5 hektar, 6 hektar satu perusahaan. Artinya kan ada dari perusahaan dalam negeri dan dari luar negeri yang memang sedang melakukan negosiasi. Ada suara knalpot motor guys. Jadi itu yang membuat menarik. Di samping itu guys, ya lu tahu sendirilah Demas, dia selalu membagikan dividen payout ratio yang cukup jumbo, dan dengan dividen per share-nya yang cukup jumbo bisa meningkatkan atau menggerakkan harga sahamnya. Lu ingat kemarin dia membagikan 15 per share ya, 15 perak per share, dan harganya bergerak kan, dari yang tadinya di angka 150-an menjadi 160, sekarang masih di angka 170. Dari valuasinya pun ya di tahun 2019 dan 2020 di mana pendapatannya mencapai 2,6 triliun dan laba bersihnya 1,3 triliun, dia berada di PBV 2. Karena memang saham seperti Demas beda dengan kayak Alam Sutra, DILD, kemudian apa tuh APLN. Ya dia memang sedang dalam kondisi yang sulit dan dihargai murah oleh market. Overall seperti itu ya. Tapi kalau Demas beda, dia di pandemi pun selalu mencatatkan keuntungan 700 miliar, dan saham Demas ini bagus, nggak ada masalah. Dia membayar dividen ya pantas, dari market dihargai mahal. Dan lalu kalau melihat di tahun 2023, ya ini potensi dividen payout rasionya. Kalau misalkan dia 100%, dia membagikan 25 perak per lembar, berarti finalnya bisa 10 perak per lembar. Itu apabila dihitung dari EPS tahun 2022. Seperti itu guys. Dan kalau gue menghitung harga wajar dari Demas ini ada di angka 257, dengan catatan kinerja dia sama seperti tahun 2022. Apabila lebih baik di tahun 2023 ini, berarti harga wajarnya lebih tinggi daripada 257. Berarti best buy-nya adalah kalau kita menggunakan MOS 30% ada di angka 179. Kalau kita menggunakan MOS 40% ada di angka 155. Artinya semakin turun Demas, semakin menarik untuk dikoleksi. Dan yang tadi gue sampaikan di awal kesimpulannya, sepertinya memang di tahun 2023 ini gue harus masuk ke Demas di salah satu koleksi portofolio gue. Jadi paling itu aja guys kalau dari gue ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi ingat, ini bukan ajakan jual atau beli, keputusan investasi ada di tangan masing-masing ya guys ya. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.